Perkenalkan, nama saya Mariana Pasaribu, nomor absen 18 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membuat praktikum kimia mengenai menentukan asam basa dengan indikator alami. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alami. Yang kedua, mengetahui sifat asam basa suatu zat menggunakan indikator alami. Teori singkat. Asam adalah senyawa yang berada di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen yang memiliki ciri-ciri yaitu rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Dapat menimbulkan korosi pada logam dan dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh asam dalam sehari-hari secara alami banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Contoh jeruk, tomat, lemon, stroberi, dan senyawa asam ini juga banyak terdapat dalam minuman, makanan, dan pembersih rumah. Basa adalah senyawa yang berada dalam air yang akan menghasilkan ion hidroksil. Basa memiliki ciri-ciri, mempunyai rasa yang pahit, yang tidak boleh dicoba, terasa licin di kulit, dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari adalah kapur sirih, sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Indikator adalah asam lemah yang terdisosiasi dalam air. Jika indikator bereaksi dengan zat yang bersifat asam, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke kiri, yaitu hin sehingga terlihat warna 1. Jika indikator bereaksi dengan zat yang bersifat basa, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke kanan, yaitu in sehingga terlihat warna 2. Jika indikator bereaksi dengan zat yang bersifat netral, maka setimbang sehingga tidak terjadi pergeseran dan warna tidak mengalami perubahan. Di sini kita akan membahas indikator yang digunakan. Pertama, ada kertas teh sebagai indikator. Yang kedua, ada kunyit bubuk sebagai indikator. Yang ketiga, ada buah naga sebagai indikator penguji. Yang keempat, ada bunga ungu sebagai indikator penguji. Dan yang terakhir, ada bunga merah sebagai indikator penguji. Selanjutnya, kita masuk ke larutan indikator yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan air kapur berwarna kuning, air cuka, dan air garam. Lalu kita masuk ke alat. Selanjutnya, alat yang kita butuhkan adalah talenan. Ini di sini digunakan untuk menumbuk beberapa bunga. Lalu di sini ada ulekan. Ulekan ini berfungsi untuk menghaluskan bunga-bunga yang akan kita haluskan nanti. Dan yang terakhir ada pisau. Pisau ini berguna untuk memotong buah naga. Di sini kita masuk di bahan. Bahan yang kita butuhkan adalah gelas plastik untuk menempatkan larutan indikator. Yang kedua ada sendok untuk mengaduk sesuatu. Lalu kita masuk ke step pertama. Di sini kita memasukkan kunyit bubuk ke dalam gelas plastik. Lalu kita campurkan air. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini adalah indikator pertama yang akan kita ujikan. Nah, di sini kita akan memasukkan kertas teh ke dalam indikator kunyit. Di sini kita akan mencelupkan 3 kertas teh ke dalam larutan kunyit. Lalu, kertas teh yang sudah dicelupkan ke dalam kunyit dicelupkan ke dalam 3 larutan indikator, yaitu larutan kapur, larutan cuka, dan larutan garam. Terlihat dari hasilnya, larutan kapur yang dicampurkan dengan indikator kunyit, warnanya menjadi lebih kuning.
larutan garam yang dicampurkan dengan indikator kunyit menjadi merah bata, dan larutan cuka warnanya tetap sama. Ini adalah hasil dari ketiga larutan indikator. Di sini kita masuk di indikator buah naga. Pertama-tama kita hancurkan buah naga atau kita haluskan sampai buah naganya menjadi halus. Lalu di sini kita campurkan kertas teh ke dalam indikator buah naga. Lalu di sini kita celupkan kertas teh yang terdapat indikator buah naga ke dalam larutan kapur, larutan garam, dan larutan cuka. Dapat terlihat di dalam larutan kapur warna menjadi merah lebih cerah. Di dalam larutan garam warna menjadi ungu, dan di dalam larutan cuka warna menjadi sama. Sekarang kita masuk ke indikator bunga ungu. Di sini kita haluskan bunga ungu dengan air. Nah, selanjutnya kita masukkan 3 kertas teh ke dalam sari bunga ungu. Di sini kita masukkan 3 kertas teh yang sudah kita campurkan dengan sari bunga ungu ke dalam larutan kapur, air garam, dan juga cuka. Nah, di sini kita lihat reaksi dari ketiga kertas teh itu. Larutan kapur warnanya menjadi lebih keruh, kuning kekeruhan. Larutan garam warnanya menjadi biru keunguan, dan larutan cuka menjadi ungu kemerahan. Nah, sekarang kita masuk ke indikator bunga merah. Di sini kita siapkan dulu bunga merah, lalu kita haluskan. Ini adalah penampakan intisari yang sudah dicelupkan dengan kertas teh. Lalu kita masukkan satu persatu kertas tehnya ke dalam air cuka, air garam, dan larutan kapur. Di sini kita bisa melihat bahwa larutan cuka warnanya lebih ke merah muda, larutan garam warnanya lebih ke merah pucat, dan larutan kapur warnanya menjadi kuning kemerahan. Nah, jadi di sini kita akan melihat hasil dari semua indikator yang kita pakai. Pertama-tama di sini tadi kita pakai indikator kunyit. Yang kedua, ini adalah indikator dari buah naga.
Yang ketiga ini adalah indikator dari bunga ungu, dan yang terakhir indikator dari bunga merah. Di sini yang pertama ada cuka, di sini cuka, di sini air garam, dan di sini ada air kapur. Dan kapur yang kami gunakan adalah kapur berwarna kuning. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, indikator alami dapat dibuat dengan mengambil ekstrak dari tanaman yang akan dijadikan indikator asam basa, yakni bunga ungu dan merah, kunyit, dan buah naga. Yang kedua, cuka bersifat asam karena setelah ditetesi dengan indikator kunyit memberikan warna kuning muda, buah naga menjadi ungu, bunga ungu menjadi ungu muda, dan bunga merah menjadi merah muda. Yang ketiga, air kapur bersifat basa karena menghasilkan warna kuning kehijauan setelah ditetesi bunga ungu dan merah, berwarna kuning bata kemerahan dengan indikator kunyit, dan indikator buah naga memberi warna merah muda kekuningan. Yang keempat, larutan garam bersifat netral karena tidak menghasilkan efek warna pada masing-masing indikator.